Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yuna Oktaviana sebagai pemateri pertama, Ibu A. Spesialis sebagai pemateri kedua, Rika Duyani sebagai pemateri ketiga, Ibu Leni Nuraini sebagai pemateri keempat, dan Dwi Gita Amelia Putri sebagai pemateri terakhir. Kami dari Prodi PGSD semester 4 kelas A Universitas Diyarbudi Rangkas Bitung, Kampus Bayan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi nilai salah satu tugas mata kuliah etika profesi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Haji Budi Ahmad Kashmir MPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi etika penggunaan teknologi dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Wina Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang sebelumnya berlangsung secara konvensional di ruang kelas, kini telah mengalami transformasi menuju sistem pembelajaran daring, hybrid, dan berbasis platform digital. Teknologi memungkinkan akses terhadap sumber belajar yang luas, komunikasi yang cepat antar guru dan siswa, serta efisiensi dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Namun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga membawa konsekuensi baru yang perlu disikapi dengan bijak, khususnya terkait etika. Etika dalam penggunaan teknologi bukan hanya berbicara tentang benar atau salah, tetapi lebih jauh menyangkut tentang tanggung jawab, integritas, dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai pengguna teknologi. Di lingkungan pendidikan, penerapan etika menjadi sangat penting untuk menjaga keadilan, kenyamanan, dan keamanan semua pihak yang terlibat. Masalah seperti pelanggaran privasi, plagiarisme, dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab digital kerap muncul ketika teknologi digunakan tanpa pemahaman etis yang memadai. Maka dari itu, penting bagi pendidik, siswa, dan institusi pendidikan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip etika digital secara konsisten. Dengan etika yang baik, teknologi dapat menjadi alat yang memperkuat kualitas pendidikan, bukan malah merusaknya. 3 hal utama yang menjadi sorotan dalam konteks ini adalah privasi, plagiarisme, dan tanggung jawab dalam dunia digital. Privasi dalam dunia pendidikan digital pasti adalah individu untuk menggunakan informasi pribadinya dalam konsep pendidikan, data pribadi siswa, guru, dan staf pendidikan, seperti identitas nilai akademik, kebiasaan belajar, hingga data biometrik, misalnya dalam sistem absensi sidik jari atau pengenalan wajah, sering dikumpulkan oleh platform digital. Tanpa perlindungan yang tepat, data ini bisa disalahgunakan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Perangkat lunak pembelajaran daring seperti learning management system menyimpan data yang sangat sensitif. Oleh karena itu, penting bagi institut pendidikan untuk memastikan sistem mereka aman, mengikuti kebijakan perlindungan data, dan transparan tentang bagaimana data digunakan. Penggunaan kamera saat pembelajaran daring juga menjadi isu privasi. Siswa memiliki hak untuk mengetahui bagaimana rekaman digunakan dan siapa saja yang dapat mengaksesnya. Guru dan dosen juga memiliki tanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan informasi pribadi siswa tanpa izin, misalnya mempublikasikan nilai, tugas siswa, atau bahkan kondisi pribadi di media sosial tanpa persetujuan adalah bentuk pelanggaran etika privasi. Siswa pun perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga identitas digital, termasuk cara membuat kata sandi yang kuat, berhati-hati saat pembagian data, dan tidak sembarangan mengklik tautan mencurigakan. Perkenalkan, nama saya Rika Duyani. Saya di sini akan menjelaskan tentang plagiarisme dan integritas akademik. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang layak dan menyatakannya sebagai karya sendiri. Dalam era digital, di mana informasi tersedia melimpah di internet, tindakan plagiarisme menjadi lebih mudah namun tetap tidak etis.
penggunaan referensi dan paraphrase yang benar merupakan langkah penting untuk mencegah plagiarisme. Sementara itu, siswa dan mahasiswa harus menjunjung tinggi kejujuran intelektual, memahami bahwa proses belajar jauh lebih penting daripada sekedar mendapatkan nilai tinggi dengan cara curang. Plagiarisme juga dapat berdampak negatif pada perkembangan intelektual siswa. Ketika siswa terbiasa menyalin tanpa memahami, mereka kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menulis secara mandiri. Oleh karena itu, guru harus mampu memberikan tugas yang mendorong pemikiran orisinal sekaligus menyediakan bimbingan dalam hal etika akademik dan keterampilan literasi informasi. Poin yang ketiga yaitu tanggung jawab dalam dunia digital. Tanggung jawab digital berarti kesadaran individu dalam menggunakan teknologi secara bijak, sopan, dan bertanggung jawab. Dalam lingkungan pendidikan, ini mencakup penggunaan perangkat dan platform secara etis, tidak menyalahgunakan teknologi untuk menyebarkan hoax, perundungan cyberbullying, atau pelanggaran terhadap hak orang lain. Siswa, guru, dan pihak sekolah harus memahami etika berkomunikasi di dunia digital, seperti tidak menyebarkan kebencian, tidak melakukan spam, serta menjaga etika berbahasa dalam forum daring. Selain itu, penggunaan teknologi untuk mencontek atau memanipulasi data akademik juga termasuk pelanggaran serius terhadap etika pendidikan. Tanggung jawab digital juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis terhadap informasi yang beredar. Dalam dunia yang penuh informasi palsu dan manipulatif, siswa harus dilatih untuk tidak asal menyebarkan konten tanpa verifikasi. Guru juga berperan penting dalam membentuk budaya literasi digital yang menekankan pentingnya verifikasi sumber, empati dalam interaksi digital, dan perlindungan terhadap hak cipta serta karya orang lain. Saya Dogita Maria Putri. Di sini saya akan membacakan penutup dari materi tersebut. Penutup dari materi tersebut yaitu etika dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan merupakan aspek krusial yang harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan bukan hanya soal penguasaan materi akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan moral. Dengan perkembangannya teknologi, tantangan dalam menjaga etika semakin kompleks. Oleh karena itu, institusi pendidikan harus berperan aktif dalam menyusun kebijakan, memberikan edukasi digital, serta membangun budaya yang menghargai privasi, kejujuran, dan tanggung jawab. Selanjutnya, perlu disadari bahwa teknologi hanyalah alat manfaat atau mudaratnya bergantung pada bagian manusia menggunakannya. Dalam dunia pendidikan, etika digital bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi penting untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar mendukung tujuan mulia pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk kepribadian yang utuh, serta melahirkan generasi yang tidak hanya pandai tetapi juga bijak, jujur, dan bertanggung jawab. Jika etika digital dipraktikkan secara konsisten, maka kemajuan teknologi akan menjadi jembatan menuju pendidikan yang lebih berkualitas, inklusif, dan manusiawi. Pendidikan yang berbasis teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena teknologi tanpa etika hanya akan menghasilkan generasi yang cerdas secara teknis, tetapi lemah dalam nilai moral. Sekian penutup dari kelompok kami. Itulah tadi pembahasan mengenai etika dalam penggunaan teknologi dalam pendidikan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.